Di Demang Purbo mempersembahkan seri Api di Bukit Menoreh, karya S.H. Mintarja. Jilid 6 bagian yang ke-7. Pada akhir bagian ke-6 yang lalu, setelah Sidanti membunuh Plasa Ireng, seorang penghubung Laskar Jipang melaporkan kepada Tohpati tentang kekalahan di sayap kirinya. Apa yang akan dilakukan oleh Tohpati kemudian? Silahkan ikuti bagian ini. Orang itu berhenti sejenak untuk berpikir. Ia mendengar pemimpin Laskar Pajang itu sesumbar menyebut namanya sendiri. Ketika kemudian teringat olehnya nama itu, maka jawabnya, namanya Sidanti. Sidanti, ulang Tohpati yang menjawab adalah Untara. Orang itu berkata benar. Tohpati menggertakkan giginya. Ingin pada saat itu ia meremas tulang murid tambak Wedi itu. Kenapa aku tidak berusaha membunuhnya beberapa waktu dahulu? Aku terlambat sesaat sehingga Paman Widura mampu membebaskannya, katanya dalam hati. Kini Sidanti itu telah sempat membunuh seorang kepercayaannya, Plasa Ireng. Karena itu, maka kemarahan Tohpati itu pun telah meluap sampai ke ubun-ubunnya. Namun ia tidak mendapat kesempatan sama sekali untuk menumpahkan kemarahannya kepada Sidanti, sebab di hadapannya masih berdiri Untara. Dan Untara ini masih belum dapat dikalahkannya. Karena itu, maka segera ia menggeram, pertahankan diri pada keadaan kalian kini. Usahakan untuk menahan Sidanti dengan 2-3 kekuatan. Sebentar lagi aku akan datang membunuhnya. Orang itu kemudian menghilang di dalam hiruk-pikuk perkelahian, kembali ke sayap kiri. Disampaikannya pesan itu kepada orang yang tinggi kurus, yang mengambil alih pimpinan dari tangan Plasa Ireng. Mendengar pesan itu maka orang itu pun berteriak, pertahankan keadaan kalian. Macan Kepatihan sendiri segera akan datang, membalaskan dendam Kakang Plasa Ireng. Plasa Ireng, desis Sidanti. Jadi orang yang dibunuhnya itu adalah orang yang namanya ditakuti pula hampir seperti Macan Kepatihan sendiri. Dan karena itulah maka Sidanti itu menjadi semakin membanggakan dirinya. Berita itu telah membangkitkan kembali semangat bertempur prajurit-prajurit Jipang itu. Sebagian dari mereka segera menyerbu dengan dahsyatnya, sedang sebagian yang lain berusaha untuk tetap mengurung Sidanti dalam satu lingkaran yang tepat. Tetapi Hudaya tidak membiarkannya terpisah dari laskarnya. Karena itu, maka ia pun segera berusaha memecahkan kepungan itu, dan bertempur bersama-sama dengan Sidanti. Namun meskipun Sidanti melihat usaha-usaha yang dilakukan oleh Hudaya itu, tetapi ia tetap merasa bahwa dirinya sumber kemenangan dari Laskar Pajang. Ia yakin bahwa kekalahan sayap ini akan mempengaruhi pertempuran keseluruhannya. Tohpati yang marah itu pun kini benar-benar memeras tenaganya. Untara harus segera dibinasakan. Namun membinasakan Untara adalah pekerjaan yang sulit. Tohpati itu terpaksa melihat kenyataan yang dihadapinya, bahwa Untara adalah seorang anak muda yang perkasa. Karena itu, maka perkelahian antara Macan Kepatihan dan Untara itu pun menjadi semakin sengit. Masing-masing telah sampai ke puncak kemampuan mereka. Namun kini Untara dapat memusatkan segenap perhatiannya pada lawannya yang menakutkan ini. Sebab dari pertanda yang ditangkapnya, maka agaknya keadaan sayap kiri lawannya menjadi parah. Dan Untara itu dapat memperhitungkan pula, bahwa Sidanti berhasil membinasakan pimpinan sayap itu. Namun Tohpati yang marah itu sedang membuat perhitungan pula atas keadaannya. Karena itu, maka kini ia membiarkan Untara menyerangnya dan Tohpati menempatkan dirinya dalam suatu pertahanan yang rapat. Ia mencoba menilai sayap-sayap lainnya dan laskar yang dibawa oleh Sanakeling. Di samping Untara dan Sidanti masih ada Paman Widura, katanya dalam hati. Namun Tohpati itu masih memiliki satu kelebihan menurut dugaannya. Alap-alap Jalatunda. Meskipun demikian anak itu mampu mempengaruhi keseimbangan keadaan. Menurut perhitungan Macan Kepatihan yang berotak cair itu, maka Widuralah yang telah mundur kembali ketika didengarnya tanda bahaya dan menyerahkan pimpinan kepada Untara. Karena itu, maka Tohpati mengharap bahwa Widura itu akan menemukan lawannya yang seimbang, Sanakeling. Sedang alap-alap Jalatunda akan merupakan seorang yang akan dapat menggilas Laskar Pajang di arenanya.
Kalau orang-orang di sayap kiri mampu bertahan terhadap Sidanti, maka orang-orangnya di sayap kanan pasti akan dapat menguasai lawannya di bawah pimpinan alap-alap Jalatunda. Perhitungan Macan Kepatihan itu hanya sebagian saja yang tepat. Namun ia tidak tahu bahwa di sayap kiri lawannya terdapat seorang anak muda yang bernama Agung Sedayu. Yang meskipun masih sangat hijaunya, namun ia memiliki persiapan yang jauh dari cukup. Persiapan-persiapan yang selama ini tersimpan saja di dalam dirinya. Kini sedikit demi sedikit kekuatan yang membeku itu mulai dicairkannya. Demikianlah maka akhirnya Tohpati mengambil kesimpulan bahwa keadaan laskarnya tidak terlalu parah. Tetapi kemenangan-kemenangan kecil yang semula mulai tampak di pihaknya, kini telah runtuh satu demi satu. Dengan penuh tanggung jawab Tohpati telah mengirim beberapa orang untuk membantu sayap yang lemah di sebelah kiri. Orang-orang itu diharap dapat membantu menutup kebebasan gerak Sidanti. Baru kemudian ia memusatkan perhatiannya atas lawannya, Untara. Untara yang bertempur dengan dahsyatnya itu pun menyadari bahwa ia harus memeras segenap kemampuannya. Dan kini hal itu telah dilakukannya. Sehingga betapapun Tohpati berusaha untuk menguasainya, namun usaha itu akan sia-sia saja. Bahkan ketika Untara telah sampai ke puncak segala macam ilmu yang tersimpan di dalam dirinya, terasa bahwa Macan Kepatihan bukanlah seorang yang tak dapat dikalahkan. Dalam remang-remang cahaya obor, Untara yang menerima turunan ilmu ayahnya itu, ternyata sempat membingungkan Macan Kepatihan. Tongkat putih yang menakutkan berujung kuning itu, sama sekali tidak lebih mengerikan dari gerak pedang Untara. Pedang itu mampu berputar dan mematuk dari segenap arah, menembus gumpalan cahaya putih dan garis-garis kuning yang membentengi Tohpati. Sekali-sekali terdengar kedua macam senjata itu beradu, dan meloncatlah bunga-bunga api ke udara. Senjata Tohpati itu memang sebenarnya merupakan senjata yang luar biasa. Hampir dalam setiap benturan dengan pedang Untara, pasti meninggalkan bekas luka pada pedang itu. Beberapa bagian tajamnya telah terpecah-pecah, sehingga pedang itu benar-benar mirip sebuah gergaji. Untunglah pedang yang dipinjamnya dari Widura itu bukan pula sembarang pedang. Sehingga betapapun kerasnya benturan yang terjadi di antara kedua senjata yang digerakkan oleh tenaga-tenaga raksasa itu, namun pedang itu tidak juga dapat dipatahkan. Meskipun demikian, menyadari perbedaan sifat kedua senjata itu, Untara kemudian tidak mau membenturkan senjatanya langsung dalam arah yang bertentangan. Untara selalu berusaha untuk memukul senjata lawannya agak ke samping. Namun Untara itu pun terpaksa memperhitungkan apabila perkelahian itu berlangsung terlalu lama, maka senjatanya akan menjadi semakin lemah. Tetapi kelincahan, ketangkasan dan keterampilan Untara yang telah memeras segala macam ilmu yang dimilikinya itu, ternyata benar-benar membingungkan Tohpati. Tohpati yang ditakuti di setiap pertempuran dan bahkan setiap prajurit musuhnya tidak berani menyebut namanya, namun ternyata kini ia menemukan lawan yang tanggon. Nama Untara pun merupakan nama yang mengerikan bagi Laskar Jipang hampir di setiap garis peperangan. Di samping kecerdasannya mengatur laskarnya, Untara pun memiliki beberapa kelebihan dari beberapa senapati yang lain. Dan ternyata Untara pun mempunyai beberapa kelebihan dari Tohpati. Keadaan Tohpati semakin lama menjadi semakin sulit, apalagi ketika disadarinya bahwa laskarnya di sayap kiri benar-benar hampir pecah bercerai-berai. Karena itu, maka Macan Kepatihan yang garang itu menjadi cemas. Cemas akan nasib laskarnya yang sudah tidak begitu besar lagi jumlahnya, yang dengan susah payah dikumpulkan dari segala medan khusus untuk merebut daerah perbekalan ini. Namun sekali lagi Macan Kepatihan itu terpaksa mengumpat tak habis-habisnya. Ia merasa kini, bahwa gerakannya pasti sudah tercium oleh hidung Untara itu sebelumnya, sehingga Sangkal Putung benar-benar sudah siap menghadapi kedatangannya. 2 kali ia dikecewakan oleh Laskar Pajang di Sangkal Putung. Namun akan datang saatnya aku menebus setiap kekalahan, geramnya. Tetapi Untara itu seakan-akan menjadi semakin lama menjadi semakin lincah. Pedangnya berputaran mengitari segenap tubuhnya dari segala arah. Bahkan kemudian, sekali-sekali terasa ujung pedang itu menyentuhnya. Setan, geramnya, dan diputarnya tongkatnya semakin cepat. Tetapi Untara pun bergerak semakin cepat pula. Anak muda, yang mendapat kepercayaan langsung dari Panglima Wiratamtama itu benar-benar tidak mengecewakan.
dan ia benar-benar dapat menanggulangi kedahsyatan Tohpati. Alangkah terkejutnya macan kepatihan itu, ketika dalam sebuah benturan yang dahsyat, tongkatnya tergetar ke samping. Hanya sesaat yang sangat pendek, ia melihat pedang Untara terjulur lurus ke dadanya. Tohpati berusaha untuk memukul pedang itu kembali dengan tongkatnya, namun pedang itu berputar, dan dengan cepatnya pedang itu menyentuh lengannya. Ketika Untara menarik pedang itu, maka tajamnya yang menyerupai gergaji itu meninggalkan bekas luka di tangan Tohpati. Luka yang menganga seperti luka bekas gergaji. Terdengar Tohpati menggeram pendek. Dengan cepatnya ia meloncat ke samping, dan sesaat ia berusaha menjauhi Untara. Ketika ia memandang lengannya, dilihatnya darah mengalir dari lukanya yang menganga, seolah-olah dagingnya telah disayat dengan sebuah gergaji yang tumpul. "Gila kau Untara," desis Tohpati. Matanya yang menyala menjadi semakin merah karena kemarahannya yang memuncak. Mulutnya itu meskipun terkatup rapat, namun terdengar giginya gemeretak. Dengan sebuah teriakan tinggi macan kepatihan itu meloncat dengan garangnya, langsung menyerang Untara dengan tongkatnya. Sebuah ayunan yang deras sekali menyambar kepala Untara. Namun Untara tidak tertidur karena kemenangan kecil itu. Dengan demikian, segera ia merendahkan dirinya dan tongkat Tohpati itu terbang lewat di atas kepalanya. Pertempuran yang sangat seru segera berkobar kembali. Tohpati yang membara karena kemarahannya, melawan Untara yang dengan sekuat tenaga ingin segera menyelesaikan pekerjaannya yang sudah mulai tampak akan berhasil. Sehingga dengan demikian kembali mereka bertempur dalam puncak ilmu masing-masing. Namun kali ini pun segera terasam bahwa Untara memang luar biasa. Meskipun ia masih lebih muda dari Tohpati, namun Tohpati itu tidak dapat menutup kenyataan bahwa Untara mampu menandinginya dari selaga segi. Kini Tohpati terpaksa membuat pertimbangan-pertimbangan baru. Ia tidak boleh tenggelam dalam arus perasaan melulu. Ia harus mampu meninjau pertempuran itu dalam segala segi, segala kemungkinan dan segala akibat yang dapat timbul karenanya. Keringkihan di sayap kiri benar-benar sangat mengganggunya. Sedang alap-alap Jalatunda yang diharap akan dapat menimbulkan pengaruh yang baru bagi perimbangan kedua pihak, ternyata masih belum mampu berbuat apa-apa. Karena itu maka Tohpati terpaksa sampai pada suatu keputusan untuk menghindarkan laskarnya dari kehancuran. Dalam kekalutan itu, sekali lagi Tohpati mencoba melihat pertempuran itu. Namun malam sangat pekatnya, ia hanya melihat titik pertempuran di sayap kirinya telah bergeser jauh ke belakang, dan sayap kanannya masih saja belum mencapai kemajuan. Sedang di induk pasukannya, meskipun laskarnya mendapat beberapa kesempatan yang baik, namun ia sendiri telah terluka. Untara yang telah masak itu melihat setiap kemungkinan yang akan dilakukan oleh Tohpati. Ketika ia melihat sikapnya, serta usahanya untuk melihat seluruh laskarnya, maka Untara dapat meraba maksudnya. Karena itu, maka tekanannya diperketat, sehingga hampir-hampir Tohpati itu tidak sempat berbuat lain daripada mempertahankan diri dari ujung pedang Untara yang seakan-akan terbang mengelilingi kepalanya. Sementara itu, laskar Tohpati di sayap kiri telah benar-benar hampir lumpuh, sehingga mereka tidak mampu lagi untuk bertahan sendiri. Mereka itu kemudian segera menggabungkan diri dengan induk pasukan mereka. Keadaan kedua pasukan di induk pasukan itu kini menjadi semakin ribut. Pertempuran di antara mereka menjadi seakan-akan tidak teratur lagi. Tetapi meskipun demikian, kedua laskar itu masih tetap bertempur dengan gigihnya. Hanya anak-anak muda Sangkal Putung kini benar-benar telah menjadi pening. Meskipun beberapa orang laskar Widura terus-menerus berusaha untuk menuntun mereka dan bahkan selalu mendampingi mereka, namun keadaan mereka itu agak berbeda dengan Laskar Pajang maupun Laskar Jipang. Sehingga dengan demikian maka keseimbangan kedua laskar itu semakin lama menjadi semakin berat sebelah pula. Tetapi di pihak Pajang mempunyai kelebihan yang ikut serta menentukan keseimbangan itu. Sidanti yang lepas tidak mempunyai lawan yang seimbang itu, mengamuk seperti serigala lapar. Namun beberapa orang Jipang yang berani telah mengepungnya. Mereka berusaha untuk selalu membatasi gerak Sidanti itu. Tetapi setiap saat Hudaya selalu berhasil memecahkan kurungan itu, dan melepaskan Sidanti untuk bertempur seperti elang yang merajai udara. Tohpati adalah seorang pemimpin yang bertanggung jawab. Ia tidak mau membiarkan korban berjatuhan tanpa arti. Setelah memperhitungkan keadaan masak-masak, maka yakinlah ia
bahwa ia tidak akan dapat menembus benteng yang dipertahankan oleh Untara itu. Bahkan tangannya yang telah terluka itu, semakin lama menjadi semakin lemah. Dan darah yang mengalir menjadi semakin banyak pula. Betapa macan kepatihan itu menjadi marah, dan betapa ia menjadi sangat buas, namun ia tidak dapat menuruti perasaannya tanpa menghiraukan kenyataan. Sesaat kemudian terdengarlah macan kepatihan itu bersuit panjang. Suitannya itu segera disambut oleh beberapa pemimpin kelompok di dalam pasukannya. Dan sesaat kemudian menyalalah berpuluh-puluh anak panah berapi. Untara terkejut melihat hal itu. Tetapi sebelum ia sempat berbuat apa-apa, maka panah-panah api itu seperti hujan berjatuhan di daerah laskarnya. Gila, Untara mengumpat. Ia tidak menyangka bahwa hal itu akan dilakukan oleh Laskar Tohpati. Meskipun ia tahu betul bahwa macan kepatihan membuat anak panah api, tetapi disangkanya anak panah itu hanya untuk dipergunakan untuk membakar rumah atau apapun di Sangkal Putung sehingga menimbulkan kekacauan dan mempengaruhi ketahanan orang-orang Sangkal Putung. Usaha Tohpati itu sebagian berhasil. Beberapa anak-anak muda Sangkal Putung menjadi kacau dan hampir kehilangan akal. Namun tiba-tiba terdengar Untara berteriak, berlindung di daerah lawan. Anak-anak muda Sangkal Putung mula-mula tak mengerti maksud aba-aba itu. Namun orang-orang Widura mendahului mereka, menyerang dan langsung menyusup ke daerah perlawanan musuh. Tetapi suitan itu ternyata mempunyai arti yang lain pula. Demikian Laskar Pajang berusaha masuk dalam garis pertahanan itu, maka Laskar Jipang pun surut ke belakang. Bahkan semakin lama menjadi semakin cepat, dan kemudian ternyatalah bahwa Laskar Jipang sedang menarik diri. Untara melihat kenyataan itu. Ia berusaha untuk tidak melepaskan lawannya. Mereka harus dapat melumpuhkan pasukan macan kepatihan, sehingga untuk seterusnya tidak mendapat kesempatan berbuat serupa. Menyerang Sangkal Putung dengan kekuatan yang berbahaya. Demikian pula terjadi di sayap kanan Laskar Tohpati itu. Agung Sedayu yang menunggu kekuatan terakhir yang akan diungkapkan oleh alap-alap Jalatunda menjadi bertanya-tanya di dalam hati. Apakah alap-alap Jalatunda itu sudah sampai pada puncak kekuatannya? Kalau demikian, apakah yang didengar tentang alap-alap Jalatunda hanya sekedar dongengan untuk menakutkan orang-orang yang mendengarnya? Atau kemampuan dirinya telah cukup mengatasi alap-alap itu dengan mudah? Dalam kebingungan itulah, Agung Sedayu melihat laskar lawannya surut dengan cepat. Betapa ia berusaha mengejar lawannya. Namun alap-alap Jalatunda itu kemudian menenggelamkan diri dalam hiruk-pikuk laskarnya. Mereka mundur sambil melawan serta melepaskan anak panah. Bukan main, desak Agung Sedayu. Mereka mempergunakan anak panah. Agung Sedayu itu menyesal bahwa ia tidak membawa anak panah dan busur. Tetapi tiba-tiba ia teringat bahwa dalam sakunya ada beberapa butir batu. Timbullah keinginannya untuk bermain-main dengan batu itu. Sekali ia melepaskan sebuah batu, maka terdengarlah seorang lawannya yang sedang membidikkan anak panah memetik tinggi, dan dalam remang-remang Agung Sedayu melihat orang itu jatuh terjerebab. Sesaat ia melihat orang itu menggeliat dan menahan sakit. Agung Sedayu terkejut melihat akibat perbuatannya. Orang itu tampaknya menjadi sangat menderita. Karena itu, maka tiba-tiba ia berlari-lari mendekatinya. "Kenapa kau?" terdengar Agung Sedayu bertanya. Orang itu masih menggeliat dan menyeringai kesakitan. Dipegangnya perutnya sambil mengadu tak habis-habisnya. Sementara itu kawan-kawan telah semakin jauh, mundur dari pertempuran. Agung Sedayu mencoba menangkap lawannya yang kesakitan itu dan dicobanya untuk menenangkannya, "Jangan berguling-guling." Tetapi alangkah terkejutnya Agung Sedayu itu, karena sesaat kemudian orang itu pun menjadi diam membeku. "Oh," desa Sedayu, "apakah kau mati, he?" Dan sebenarnya orang itu pun telah mati. Karena itu, maka Agung Sedayu menyesal bukan main. Tetapi ia tidak akan dapat menghidupkannya lagi. Swandaru juga melihat Agung Sedayu sibuk dengan orang itu mendekatinya sambil bertanya, "Kenapa dengan orang itu?" "Aku tidak sengaja membunuhnya, tetapi orang ini mati." "Kenapa kalau mati? Bukankah orang itu orang Jipang?" Agung Sedayu kini telah tegak berdiri. Digigitnya bibirnya, dan terasa sesuatu berdesir di dadanya. "Ya," katanya dalam hati, "apakah kita sudah sampai sedemikian jauh menyimpang dari peradaban manusia? Meskipun orang itu orang Jipang,
Pajang atau orang yang ditemuinya di pinggir jalan sekalipun, namun selama ia masih bernama manusia, apakah kita biarkan saja mereka mati selagi masih ada kesempatan untuk menolongnya? Tetapi ketika Agung Sedayu melayangkan pandangan matanya, maka dilihatnya di berbagai tempat, tubuh-tubuh yang terbaring membeku. Tetapi ada juga di antaranya terdengar merintih menahan sakit. Agung Sedayu belum pernah melihat medan pertempuran. Kali ini adalah kali yang pertama. Karena itu ia menjadi ngeri. Meskipun kini ia tidak takut lagi untuk bertempur, tetapi apa yang dilihatnya benar-benar mendirikan bulu romanya. Namun sesaat kemudian Agung Sedayu itu mendengar Swandaru berkata, "Marilah, musuh kita masih berada di pelupuk mata kita." Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam. Sesaat kemudian dilihatnya Swandaru meloncat dan berlari ke arah Laskar Jipang mengundurkan dirinya. Agung Sedayu pun kemudian mengikutinya pula, namun hatinya benar-benar digelisahkan oleh pengalamannya yang pertama itu. Meskipun demikian, ada sesuatu yang didapatkannya di medan peperangan itu. Disadarinya kemudian bahwa alap-alap Jalatunda pada saat-saat bertempur, sama sekali bukan sekedar menunggunya lelah sambil menyimpan kekuatan terakhirnya. Tetapi alap-alap Jalatunda itu benar-benar telah mengerahkan segenap kemampuannya. Maka hatinya menjadi semakin besar. Agung Sedayu itu semakin melihat kemampuan yang tersimpan di dalam dirinya. Ternyata alap-alap Jalatunda yang pernah menghantuinya itu tidak lebih daripada yang disaksikannya itu, yang ternyata masih berada di bawah kepandaiannya bermain pedang. Aneh, desahnya di dalam hati. Apakah yang selama ini memagari keberanianku untuk berbuat seperti ini? Agung Sedayu itu menjadi semakin percaya kepada diri sendiri. Tetapi ia masih belum dapat melihat tubuh-tubuh yang bergelimpangan di bekas medan pertempuran itu. Laskar Jipang itu pun kemudian mengundurkan dirinya dengan cepat sambil melawan terus, sehingga dengan demikian maka Laskar Pajang pun tidak dapat berbuat banyak. Mereka hanya dapat mendesak laskar musuhnya itu. Dalam keadaan yang demikian, maka laskar di kedua belah pihak hampir bercampur baur dalam satu lingkaran pertempuran. Namun kemudian Laskar Jipang itu menyebar dan dengan cepat berusaha menyusup ke dalam sebuah desa yang pertama-tama mereka temui. Di ujung selatan induk desa Sangkal Putung, Sanakeling melihat di arah barat, panah api menari-nari di udara. Karena itu, maka ia menjadi terkejut. Ia tidak menyangka bahwa laskar induknya terpaksa mengundurkan diri. Kalau demikian, katanya dalam hati, maka laskar yang aku hadapi dan dipimpin oleh Widura sendiri ini bukan laskar induk. Jadi siapakah yang memimpin laskar induk lawan ini? Tetapi Sanakeling tidak mendapat jawabannya, dan ia tidak sempat untuk menanyakannya. Kini ia harus mematuhi perintah itu meskipun sebenarnya keadaan laskarnya sendiri sama sekali tidak mengkhawatirkan. Tetapi kalau laskar induk lawannya yang telah ditinggalkan oleh Laskar Jipang itu mengepungnya, maka laskarnya pasti akan tumpas. Karena itu, maka tidak ada pilihan lain daripada mengundurkan diri pula. Demikianlah maka seluruh pasukan Tohpati itu kini telah ditarik mundur. Widura pun tidak berusaha mengejar lawannya terlampau jauh. Sanakeling berhasil juga mengundurkan dirinya dengan teratur, sehingga dari pihaknya tidak terlalu banyak korban yang jatuh. Induk pasukan yang dipimpin oleh Untara itu mengejar lawannya sampai ke desa pertama yang dapat dicapai oleh laskar lawannya. Demikian mereka memasuki desa itu, maka seakan-akan mereka telah lenyap di telan kegelapan. Obor-obor mereka segera menjadi padam, dan orang-orang mereka pun segera menyelinap dan hilang di balik daun-daunan yang rimbun serta rumpun-rumpun bambu yang lebat. Laskar Pajang sejenak menjadi ragu-ragu. Mereka sama sekali tidak mendengar seorang pun memberikan aba-aba kepada mereka. Apakah mereka harus mengejar lawan itu terus atau mereka harus berhenti di batas desa itu? Sebab alangkah berbahayanya melakukan pengejaran di dalam gelap yang pekat itu. Yang terdengar kemudian adalah suara Sidanti, "Hei, apakah yang harus kami lakukan?" Tak ada suara yang menyahut. Karena itu sekali lagi Sidanti berteriak, "Apakah Laskar Pajang ini laskar yang liar, yang dapat berbuat sekehendak diri kita masing-masing? Ayo, bagi yang memegang pimpinan, berikan perintah." Kembali suara itu bergulung-gulung dan hilang di telan kabut malam. Semua yang mendengar suara Sidanti itu menjadi tegang. Mereka menunggu jawaban dari pimpinan mereka. Namun jawaban yang ditunggunya itu tidak juga kunjung datang. "Hudaya,
Sidanti dan beberapa orang lagi menjadi gelisah. Citra Gati dan Agung Sedayu dari sayap yang lain pun telah bergabung dalam induk pasukan itu pula. Dalam ketegangan itu terdengar suara Agung Sedayu gelisah, "Kakang Untara, Kakang Untara." Tetapi Untara tidak menyahut. Karena itu seluruh laskar Pajang pun menjadi gelisah. Dalam hiruk-pikuk pengejaran mereka tidak melihat kemana Untara pergi. Beberapa orang dari mereka masih melihat Untara berhasil melukai Tohpati. Dan kemudian berusaha mengejarnya. Tetapi tiba-tiba Untara itu seakan-akan menjadi hilang lenyap ditelan oleh malam yang kelam. Suasana segera meningkat menjadi semakin tegang. Ternyata Untara telah hilang. Dengan demikian, maka laskar Pajang Yu benar-benar menjadi bingung. Mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Dalam ketegangan itu terdengar suara Citra Gati, "Siapakah yang melihat Ki Untara untuk yang terakhir kalinya?" "Aku," jawab salah seorang, "pemimpin kita itu telah melukai macan kepatihan." "Tetapi dalam hiruk-pikuk pengejaran aku tidak melihatnya." "Di mana?" bertanya Citra Gati pula. "Di garis pertempuran tadi." "Mari kita cari." Beberapa orang segera bergerak kembali ke garis pertempuran beberapa langkah di belakang mereka. Tetapi terdengar Sidanti berkata, "Kenapa kita cari ia di sana? Bukankah ia telah berhasil melukai macan kepatihan dan mengejarnya? Marilah kita cari ke depan, ke dalam desa ini." Citra Gati berpikir sejenak. Untara pasti tidak akan berbuat demikian. Berbuat sendiri dan meninggalkan laskarnya dalam keraguan-raguan. Pemimpin yang bodoh pun akan tahu bahwa keraguan-raguan dalam barisannya adalah sangat berbahaya. Maka sesaat kemudian ia menyahut, "Kita cari di garis pertempuran." "Tidak," sahut Sidanti, "jangan membuang waktu." Demikianlah cerita jilid 6 bagian 7 ini berakhir. Selanjutnya apa yang akan terjadi? Kita ikuti cerita lanjutannya pada jilid 7 mendatang. Jika Anda berkenan, silakan like, share, dan bagi yang belum, jangan lupa subscribe channel Ki Demang Purbo @Cerita Mataram. Nuwun.